Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Jarang ada catatan tentang dewa primordial di alam bawah sehingga kamu dapat melakukan apapun sesukamu di sana, tetapi ini adalah alam dewa. Tempat di mana para dewa primordial bersemayam. Ada jejak dewa yang tak terhitung jumlahnya di sini, serta warisan, catatan, legenda, dan bahkan kenangan para dewa di sini. Kamu datang ke alam dewa dengan hampir ketidaktahuan total, namun berani berperilaku tanpa kendali hanya untuk menunjukkan bahwa kamu pantang menyerah dan tanpa sadar mengungkapkan titik lemahmu. Baik itu dalam pertandingan Anda melawan Li Mingcheng dan Ji Hanfeng atau di depan Mu Yizu, Anda tidak ragu untuk menggunakan bayangan patah Dewa Bintang. Syukurlah satu-satunya orang yang mengenalinya adalah Mu Bingyun, orang yang tidak akan pernah menyakitimu. Jika itu adalah orang lain dan jika itu memicu hasil terburuk, tak terhitung banyaknya orang yang akan memikirkan segala cara yang mungkin untuk mencuri kekuatan dewa jahat dari tubuhmu. Bagaimanapun juga, itu adalah warisan dewa ciptaan yang belum pernah dilihat sebelumnya. Pada saat itu, kematianmu secara tragis akan menjadi hukuman paling ringan yang akan kamu hadapi dan kamu bahkan akan melibatkan planet asalmu. Ketika Yun Ce melawan Li Mingcheng dan Ji Hanfeng, dia memang menggunakan bayangan patah Dewa Bintang berkali-kali. Saat itu, Mu Bingyun selalu mengawasi secara diam-diam. Meskipun dia merasa itu agak familiar, dia belum mengenalinya sebagai bayangan patah Dewa Bintang. Tapi setelah Yun Ce langsung merebut Liu Hang dari Mu Yizu dan Mu Luoqiu menggunakan keterampilan gerakan, hal itu benar-benar meyakinkannya bahwa itu adalah bayangan yang patah, tidak diragukan lagi adalah bayangan patah Dewa Bintang. Realem King telah lama mengetahui bahwa Yun Ce ingin melihat Dewa Bintang pembantaian surgawi, jadi bahkan jika dia tidak memiliki bayangan patah Dewa Bintang, dia masih bisa memecahkan masalah berdasarkan kekuatan elemen abnormal Yun Ce. Dan fakta bahwa dia tahu ada sesuatu di antara mereka. Namun, ini hanya karena dia tahu bahwa ada sesuatu antara Yun Ce dan Dewa Bintang pembantaian surgawi. Jika bayangan patah Dewa Bintang dikenali oleh orang lain, bahkan jika mereka tidak memikirkan tentang warisan dewa jahat, konsekuensinya akan tetap berat. Karena itu, dia harus memberikan Yun Ce kebangkitan yang paling dingin dan paling parah. Adapun Yun Ce, dia memang sudah basah kuyup oleh keringat dingin. Dia tak tertandingi di Blue Pole Star jadi dia tidak perlu khawatir dengan tindakannya. Meskipun dia sudah tinggal di alam Snow Song selama lebih dari 3 bulan, sebagian besar waktunya dihabiskan di ruang kultivasinya. Waktu di mana dia benar-benar melakukan kontak dengan orang lain dari alam dewa hanya berlangsung selama beberapa hari dan tidak diragukan lagi dia membawa indulgensi yang diberikan kepadanya dari bintang kutub biru pada saat itu, dan itu adalah indulgensi yang sangat kuat. Pemahamannya tentang alam dewa sangat dangkal sehingga bisa dianggap tidak ada, menyebabkan dia hampir menempatkan dirinya dalam bahaya terbesar tanpa menyadarinya. Ember berisi air dingin ini benar-benar mendinginkan hati Yun Ce. Di masa lalu, satu-satunya yang berani menegur Yun Ce adalah Jasmine dan permaisuri iblis kecil. Meskipun Realem King baru saja memarahinya dengan kejam, Yun Ce tidak marah sama sekali. Bahkan kebencian terpendam yang dia rasakan terhadapnya sebelumnya telah langsung lenyap. Di dalam hatinya, dia malah merasakan sedikit rasa terima kasih dan rasa hormat. Ini karena dia tidak hanya membangunkannya dengan kejam, tetapi juga tidak memiliki niat untuk merebut warisan dewa jahat darinya meskipun dia tahu dia memilikinya. Dia tidak perlu membuang waktu untuk menjelaskan semua ini kepadanya. Auranya sangat menakutkan, tekanannya begitu kuat hingga dia hampir tidak bisa bernapas. Rumor mengatakan bahwa dia juga sangat kejam dan menganggap kehidupan seperti rumput, tapi dia sebenarnya tidak sedikit pun jahat. Bagi alam dewa, warisan dewa ciptaan yang belum pernah terjadi sebelumnya tidak diragukan lagi merupakan daya tarik yang tidak dapat ditentang oleh siapapun.
Dia telah menemukannya saat menjadi orang pertama dan satu-satunya yang menemukannya, namun dia tidak punya niat untuk menginginkannya sama sekali. Yunce dengan rela memberi hormat yang dalam, saya berterima kasih kepada Master Sekte atas kebangkitannya, murid ini tahu dia salah. Tahu kamu salah. Huff. Realem King dengan dingin mendengus. Sebaiknya kamu benar-benar tahu bahwa kamu salah. Kamu tidak harus menyembunyikan kekuatan dan kekuatan unsurmu yang dalam, tetapi kamu sama sekali tidak diperbolehkan menggunakan bayangan patah Dewa Bintang di alam dewa. Ya, Yunce mengangguk. Setelah kebangkitan yang keras itu, dia tidak akan berani melakukannya bahkan jika dia mengizinkannya. Hanya saja gerakan seketika yang kuat dari bayangan patah Dewa Bintang mampu menekan kerugian menggunakan pedang yang berat. Jika dia tidak memiliki bayangan patah Dewa Bintang sebagai pelengkap, kerugiannya saat menggunakan pedang pemalu surga dalam pertempuran akan jauh lebih besar dari sebelumnya. Dua mata yang menusuk jiwa sepertinya langsung menembus pikiran Yunce. Dia berkata dengan nada menghina, kamu tidak perlu merasa kasihan. Kaskade pembelah bulan di alam lagu saljuku tak tertandingi di alam dewa. Apa yang dimaksud dengan bayangan patah Dewa Bintang dibandingkan dengan itu? Meskipun tak seorang pun di seluruh sekte mampu mengolahnya selain raja ini, karena kamu telah berhasil mempelajari bayangan patah Dewa Bintang, tidak ada alasan mengapa kamu tidak dapat mengolah kaskade pemisah bulan. Yunce perlahan berkata, apakah ini berarti, Master Sekte bersedia menerimaku sebagai murid langsungmu? Jika bukan itu masalahnya, apakah menurutmu kamu bisa berdiri di sini hidup-hidup? Kata Realem King dengan dingin. Tetapi Anda tidak perlu menjalani prosedur sekarang karena Anda belum memenuhi syarat. Upacara pemuridan akan berlangsung 7 hari lagi. Dalam 7 hari ini, tinggallah di Istana Es Phoenix Anda dan jangan pergi kemanapun. Gunakan hari-hari itu untuk memahami dengan baik posisi dan identitas Anda di alam dewa, serta alasan mengapa Anda datang ke sini. Pahami bakat seperti apa yang memenuhi syarat untuk pantang menyerah dan berhak berbicara tentang keadilan. Dan pikirkan apa yang harus Anda lakukan untuk bertahan hidup sedikit lebih lama. Raja ini jarang menerima murid, jadi jika kamu mati muda karena kebodohan yang berlebihan, bukankah itu membuatku kehilangan muka? Yunce menarik napas dalam-dalam lagi dan berkata, ya, saya berterima kasih kepada Master Sekte atas instruksinya. Kamu boleh pergi. Mu Fengsu dan Mu Susan masih di luar. Suruh mereka masuk sebelum kamu pergi. Mu Fengsu dan Mu Susan. Yunce tidak mempertanyakannya. Dengan kondisi mental yang tenang, dia perlahan berjalan kaki. Ketika dia mencapai tepi penghalang, retakan setinggi 5 kaki otomatis terbelah pada penghalang. Yunce berjalan keluar dari penghalang dan segera melihat Mu Fengsu dan Mu Susan yang menunggu dengan sekali pandang. Ketika dia melihat Yunce, Mu Fengsu langsung membuang muka dengan ekspresi yang rumit. Namun Mu Susan buru-buru datang. Yunce, selamat. Aku tahu kamu luar biasa sejak hari pertama aku melihatmu, tetapi aku tidak pernah menyangka bahkan Hanyi pun akan kalah darimu. Sampai kamu turun 10.000 kaki di bawah danau surgawi, orang tua ini tidak dapat mempercayai hal itu bahkan sampai sekarang. Meskipun Mu Susan masih bertingkah seperti seorang tetua, ekspresi yang dia gunakan saat melihat Yunce benar-benar berbeda dari sebelumnya. Bahkan cara dia berbicara memiliki sedikit rasa hormat yang hati-hati. Itu karena Realem King secara pribadi telah memilih Yunce untuk menjadi murid langsungnya. Seorang murid Ice Phoenix Palace dan murid pewaris langsung Realem King adalah konsep yang sangat berbeda. Yang pertama hanyalah seorang murid, tetapi yang terakhir, posisi mereka tidak kalah dengan para tetua dan penguasa istana. Jika dia bisa menerima bantuan tersebut, dia bahkan mungkin berada di atas para tetua dan penguasa istana. Bagaimanapun, murid langsung adalah orang yang paling dekat dengan Realem King. Yunce selalu menghormati Mu Susan, jadi dia buru-buru menjawab, murid ini hanya beruntung.
Master Sekte saat ini sedang menunggu Senior Susan dan Master Aula Feng Shu. Silakan masuk. Master Sekte, dia, Mu Susan merendahkan suaranya menjadi hanya berbisik, apakah dia menyebutkan sesuatu? Yun Ce menggelengkan kepalanya. Tidak, tapi karena dia memanggil kalian berdua pada saat yang sama, itu pasti ada hubungannya dengan masalah besar mengenai Freezing Snow Hall. Seharusnya begitu. Mu Susan mengangguk. Dia merasa agak tidak nyaman di hatinya, seolah-olah itu tidak ada hubungannya dengan Freezing Snow Hall sama sekali, tapi dia tidak bisa memikirkan alasan lain selain itu. Mu Susan dan Mu Fengsu melanjutkan perjalanan. Penghalang segera ditutup tepat setelah mereka masuk, mengisolasi bagian dalam sepenuhnya. Setelah memasuki kembali Danau Surgawi Netherfrost, langkah kaki keduanya jelas melambat, menjadi lebih berhati-hati. Mereka datang ke tepi danau dengan kepala menunduk dan sekaligus bersujud. Susan menyapa Master Sekte. Feng Shu menyapa Master Sekte. Aku ingin tahu instruksi apa yang diberikan Sekte Master untuk memanggil kita hari ini, kata Mu Feng Shu sambil menundukkan kepalanya. Ini bukan masalah besar. Suara Realm King ternyata biasa saja. Raja ini hanya ingin menanyakan kalian berdua tentang sesuatu yang tidak penting. Bagaimana mungkin Realm King secara khusus membuat mereka tinggal untuk masalah yang tidak penting? Hati Mu Susan sudah tegang sejak awal. Mohon instruksikan kami, Master Sekte. Susan dan Kepala Aula Utama akan melakukan yang terbaik untuk menjawabnya. Sangat bagus. Realm King mengangguk perlahan. Hampir tidak ada tekanan dalam kata-katanya. Raja ini ingin bertanya apakah kalian berdua masih ingat pertarungan Yun Ce beberapa bulan lalu antara dua murid, Li Mingcheng dan Ji Hanfeng, saat dia pertama kali datang ke Freezing Snow Hall. Mu Susan terkejut. Seluruh tubuh Mu Fengsu gemetar saat dia berkata dengan suara ketakutan. Li Mingcheng adalah keponakan Feng Shu dan Ji Hanfeng adalah murid salju yang membeku. Mereka berperilaku kasar terhadap Yun Ce hari itu dan itu adalah kesalahan Feng Shu karena gagal mendisiplinkan mereka. Jelas bahwa Mu Fengsu berpikir bahwa Realm King ingin menyelidiki apa yang terjadi hari itu. Bagaimanapun, Yun Ce saat ini bukan lagi Yun Ce dari sebelumnya, dia sekarang adalah murid langsung Realm King. Oh, Fengsu, kamu tidak perlu gugup. Suara Realm King masih biasa saja. Raja ini juga telah mendengar sedikit tentang apa yang terjadi hari itu. Jika ingin berkata kasar, Yun Ce lah yang lebih kasar. Anda tidak melanjutkan masalah setelah Li Mingcheng dan Ji Hanfeng mengalami cedera serius benar-benar merupakan pemikiran luas yang mengagumkan, jadi bagaimana Anda bisa melakukan kesalahan? Mu Fengsu tidak berani berbicara. Raja ini sebenarnya ingin menanyakan hal lain. Realm King belum bergerak tetapi suaranya seolah-olah berada di samping telinga mereka. Apakah kalian berdua masih memiliki kesan tentang keterampilan gerakan yang digunakan Yun Ce melawan Li Mingcheng dan Ji Hanfeng? Mu Susan dengan cepat mengangkat kepalanya. Meskipun dia tidak mengerti mengapa Realm King menanyakan pertanyaan ini secara spesifik, jika mereka berbicara tentang kesan, dia tidak hanya memilikinya, itu juga sangat dalam. Dia dengan cepat menjawab, melapor ke Sekte Master. 3 bulan telah berlalu namun Susan masih memiliki kesan yang mendalam karena keterampilan gerakan yang digunakan Yun Ce hari itu sangat indah dan aneh. Susan berada tidak lebih dari 300 meter darinya namun dia masih tidak melihat dengan jelas bagaimana Yun Ce bergeser. Mu Fengsu juga berkata dengan cepat, meskipun Fengsu tidak secara pribadi melihat pertarungan Yun Ce dan Mingcheng, keterampilan gerakan yang digunakan Yun Ce melawan Ji Hanfeng beberapa kali memang seperti yang dikatakan Susan. Luar biasa indah namun aneh. Pedang yang dia pegang di tangannya jelas sangat berat namun dia bisa langsung berpindah tempat. Dia menggunakannya beberapa kali melawan Ji Hanfeng untuk membuatnya tidak siap. Bahkan Feng Shu pun merasa sulit untuk memahaminya. Pada saat ini, pikiran keduanya sudah cukup tenang. Jadi ketua sekte hanya bertanya tentang Yun Ce, tapi tentu saja,
karena dia memilihnya untuk menjadi murid langsungnya, dia harus benar-benar teliti. Keduanya menjawab dengan sungguh-sungguh sambil juga memuji Yun Ce dalam jawaban mereka. Pada saat itu, Yun Ce belum memasuki jalan ilahi namun keterampilan gerakannya membuat kalian berdua tidak bisa merasakannya. Hal ini tentu saja aneh. Sepertinya skill pergerakannya sangat tidak biasa. Suara Realm King samar-samar terdengar seolah-olah mendekat. Lalu pernahkah kamu bertanya-tanya skill gerakan mendalam seperti apa yang dia gunakan? Susan memang memikirkannya berkali-kali. Di depan pertanyaan Realm King, Susan menjawab dengan serius. Keterampilan gerakan yang digunakan Yun Ce sedikit mirip dengan kaskade pemisah bulan yang digunakan oleh Master Sekte, tetapi karena dia berasal dari alam bawah, keterampilan gerakan dari alam bawah jelas tidak dapat dibandingkan dengan kaskade pemisah bulan milik Master Sekte. Lalu, jika itu bukan dari alam rendah, apakah itu dari alam dewa dan apakah itu dari alam dewa tingkat tertinggi? Apakah ada keterampilan gerakan yang mirip dengan yang digunakan Yun Ce? Raja Alam Song Salju bertanya dengan acuh tak acuh. Alam dewa tingkat tertinggi. Susan tidak berpikir lama sebelum matanya tiba-tiba berkedip. Dia berseru, bayangan patah dewa bintang. 4 kata ini juga mencerahkan Mu Fengsu dan dia langsung menjawab. Ya. Keterampilan gerakan yang digunakan Yun Ce sangat mirip dengan bayangan patah dewa bintang yang ditunjukkan pada konvensi dewa mendalam sebelumnya. Faktanya, bisa dibilang keduanya persis sama. Realm King perlahan bertepuk tangan 3 kali, memuji. Sangat bagus. Seperti yang diharapkan dari Feng Shu dan Susan yang berpengalaman dan berpengetahuan luas. Raja ini hanya memberikan sedikit petunjuk namun kalian berdua sudah menebaknya dengan akurat. Bahkan jika raja ini tidak memberikan petunjuk, kalian berdua akan segera menyadarinya. Jika berita tentang murid Ice Phoenix yang mengetahui cara menggunakan keterampilan gerakan Dewa 12 Bintang bocor dan alam Dewa Bintang menyelidiki hal ini, sangat mungkin murid yang baru saja saya terima akan mati muda. Seolah-olah atmosfer langsung membeku ketika niat sedingin es yang menusuk jiwa langsung menyebar ke seluruh tubuh Susan dan Mu Fengsu seperti epidemi yang mengerikan. Seolah-olah mereka akhirnya menyadari sesuatu, mereka segera membungkuk lagi, tubuh mereka gemetar karena ketakutan. Master Sekte, Susan bersumpah bahwa dia tidak akan pernah membocorkan setengah kata pun, jika aku menentang ini. Semoga surga menghancurkanku, semoga aku mati dengan kejam. Feng Shu belum pernah mendengar tentang bayangan patah dewa bintang, tidak pernah mendengar. Feng Shu, Susan, suara Realm King sedingin es dan acuh tak acuh. Kalian berdua telah hidup cukup lama untuk mengetahui pepatah ini, hanya orang mati yang benar-benar dapat menyimpan rahasia. Master Sekte, Mu Fengsu berkata sambil gemetar, Fengsu selalu setia dan mengabdi kepada Master Sekte selama ini dan kontribusi yang telah kami berikan kepada sekte tersebut. Kalian berdua memang selalu setia dan hidup kalian juga sangat penting bagi sekte ini. Kalian berdua sekarat sungguh sangat disayangkan. Realm King perlahan berkata tanpa belas kasihan, tapi karena Yun Ce telah menjadi murid raja ini, hidupnya jauh lebih penting daripada hidupmu. Sosok di balik kabut es mengulurkan satu tangan. Memilih, apakah kamu ingin bunuh diri atau haruskah raja ini melakukannya secara pribadi? Di alam Snow Song, tidak ada yang bisa hidup jika Realm King menginginkan mereka mati dan tidak ada yang berani untuk tidak mati juga. Bencana tak terduga yang jatuh dari langit ini menyebabkan tubuh Susan menjadi sedingin es, karena dia sadar bahwa mustahil baginya untuk melewati hari ini. Seluruh tubuhnya membungkuk saat dia memohon, Master Sekte, atas nama kesetiaan Susan selama 6000 tahun, tolong perlakukan keluarga saya dengan baik. Jangan khawatir, raja ini secara alami akan melakukan pencarian jiwa setelah kamu mati. Selama kamu belum memberi tahu mereka apa yang seharusnya tidak kamu katakan,
raja ini tidak akan repot-repot mengirim mereka untuk menemanimu. Mu Susan bersujud dengan berat, saya berterima kasih kepada guru sekte, atas bantuannya yang besar. Dengan koltau itu, tubuh Mu Susan tetap tidak bergerak. Kabut putih meledak dari tubuhnya, bersama dengan aura kehidupannya. Dia telah memutuskan urat nadi dan urat nadinya sendiri. Tidak, Master Sekte, lepaskan aku, Master Sekte, lepaskan aku. Dengan kaki yang sudah lemas, Mu Fengsu mundur, lalu setelah berteriak, dia terbang seperti lalat tanpa kepala, mencoba melarikan diri. Hah! Tangan di balik kabut es itu menunjuk dengan lembut. Suara lembut bergema, menyebabkan suara dan sosok Mu Fengsu berhenti seketika. Dia telah dibekukan menjadi balok es dan wajahnya yang membeku dan ketakutan sangat menakutkan. Awalnya aku berencana membiarkan jenazahmu tetap utuh, tetapi karena kamu tidak tahu bagaimana menghargai kebaikan. Menghilang. Di samping balok es, tubuh Mu Fengsu langsung menjadi bubuk es yang memenuhi langit. Di antara anggota Aula Salju Pembekuan, Mu Fengsu dan Mu Susan telah berpartisipasi dalam konvensi dewa yang mendalam, yang berarti mereka telah melihat bayangan patah dewa bintang sebelumnya. Inilah mengapa mereka harus mati. Yunce secara alami tidak menyadari apa yang terjadi di dalam danau surgawi Netherfrost. Dia berdiri di luar penghalang danau surgawi Netherfrost dengan ekspresi tercengang di wajahnya, tidak bergerak. Bagaimana aku bisa kembali? Sesampainya di sana, dia menaiki perahu es yang dikendalikan oleh Mu Bingyun. Tapi sekarang, jika dia kembali sendirian, dia mungkin tidak tahu harus pergi ke arah mana. Pada saat itulah seberkas energi dingin datang dari atas. Sosok mungil berwarna biru yang mengendalikan perahu es tiba di hadapannya. Berdiri di atas perahu es adalah Mu Xiaolan. Dia menatap Yunce tetapi tidak mendekat, kegugupan terlihat jelas di wajahnya. Kakak senior Yunce, guru menyuruhku menunggumu di sini, agar kita bisa kembali ke Istana Es Phoenix bersama-sama. Yunce membelalakkan matanya. Lalu, dia tiba-tiba berjalan mendekat dan menjentikkan dahi Mu Xiaolan. Wah! Mu Xiaolan berteriak kaget dan kesakitan sambil menutupi dahinya. Apa yang kamu lakukan? Itulah yang ingin aku tanyakan padamu. Kata Yunce dengan seringai tidak puas. Dulu kamu bertingkah seolah-olah kamu adalah semua yang ada di hadapanku, jadi mengapa kamu terlihat seperti tikus yang melihat kucing hari ini? Apakah kamu salah memakan obat? Kamulah yang memakan obat yang salah. Aku cukup baik untuk tetap berada dalam cuaca dingin untuk menunggumu, tetapi kamu menjentikkan dahiku. Segera menyadari bahwa dia tidak menggunakan nada yang tepat, dia langsung melemahkan suaranya. Kamu, murid langsung Master Sekte sekarang. Jadi kamu, kakak senior sekarang, setiap murid harus memanggilmu kakak senior. Saya, Yunce mengusap ujung hidungnya, bergumam pada dirinya sendiri, jadi murid langsung memang sehebat ini, ya. Tentu saja, kata Mu Xiaolan dengan suara kecil. Mampu berada di sisi Master Sekte jelas, tidak ada yang berani memprovokasi Anda dan Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan. Saya bisa melakukan apapun yang saya mau. Hebat sekali. Yunce membelalakkan matanya. Kemudian, dia tiba-tiba menatap Mu Xiaolan dan berkata pada dirinya sendiri dengan suara yang sangat serius, lalu apakah ini berarti jika aku meminta Master Sekte untuk memberikanmu kepadaku sebagai gadis pelayan penghangat tempat tidur, itu tidak akan menjadi masalah? Wajah kecil Mu Xiaolan langsung memerah. Setelah dia mengertakkan gigi putihnya, amarahnya akhirnya meledak saat dia menendang pantat Yunce. Dasar pria rendahan yang tercela. Kamu belum berubah sama sekali bahkan setelah menjadi murid langsung Master Sekte. Menindas gadis adalah satu-satunya hal yang kamu tahu harus dilakukan. Siapa yang akan menjadi gadis pelayan penghangat tempat tidurmu? Bermimpilah, bermimpilah, bermimpilah. Yunce menggosok pantatnya setelah ditendang dari perahu es dan bergumam dengan muram,
aku hanya mengatakannya dengan santai, kenapa kamu harus begitu marah? Kurasa menjadi murid langsung Master Sekte tidaklah terlalu bagus. Aku masih diintimidasi olehmu. Mu Xiaolan dengan bingung menatapnya beberapa saat sebelum dia tiba-tiba tertawa. Kamu tidak mungkin memakan obat yang salah, bukan? Mata Yun Ce dipenuhi kekhawatiran. Perahu es diaktifkan, menerobos ke langit. Mu Xiaolan berkata dengan suara lembut, saya tiba-tiba menyadari bahwa Anda masih memiliki beberapa kelebihan. Ah, gadis kecil ini. Kalau mau memuji saya, puji saja saya, apa maksudnya masih ada? Saya awalnya berpikir bahwa Anda pasti akan bertindak seperti Anda setelah menjadi murid langsung Master Sekte, jadi saya sedikit takut padamu. Aku tidak menyangka kamu akan sama seperti sebelumnya. Aku membentakmu dan bahkan memukulmu tetapi kamu tidak marah atau bahkan membalas, kamu masih junior brother Yun Ce yang sama. Itu tergantung orangnya loh. Jika ada orang lain yang berani menendang saya, kaki mereka akan saya patahkan. Tapi kamu, bagaimanapun juga adalah kakak perempuanku, aku hanya bisa menanggungnya, kata Yun Ce dengan ekspresi tak berdaya. Mu Xiaolan memutar matanya tetapi kemudian mulai merasa senang. Oh benar, karena kamu belum melalui upacara pemuridan, kamu masih menjadi murid istana Ice Phoenix dan aku masih kakak perempuanmu. Selama 7 hari ini, kamu masih harus patuh mendengarkanku, kakak perempuanmu. Saya mengerti, kata Yun Ce tanpa daya, apakah gadis kecil ini kehilangan ingatannya? Pernahkah saya mendengarkannya sebelumnya? Aku tidak pernah menyangka kamu akan sekuat ini, bahkan lebih kuat dari kakak senior Hanyi. Hari ini terasa seperti mimpi. Mu Xiaolan bergumam, menjadi sedikit linglung di atas perahu es. Semakin jauh mereka dari danau surgawi Netherfrost, semakin lembut energi dinginnya. Ketika mereka hendak mencapai wilayah Ice Phoenix City, perahu es lain muncul di depan mereka. Ia melayang di tempatnya, seolah sedang menunggu sesuatu. Perahu es yang tidak bergerak tiba-tiba datang setelah melihat Yun Ce, dengan cepat tiba di hadapan mereka. Dua wajah yang dilihat Yun Ce beberapa hari lalu berada di atas kapal es. Mu Yizu dan Mu Luoqiu. Kakak senior Yizu, kakak senior Luok. Sebelum Mu Xiaolan menyelesaikan sapaannya, Mu Yizu segera jatuh di hadapan Yun Ce, dan dia bahkan berlutut. Kakak senior Yun Ce. Suara Mu Yizu bergetar bersama tubuhnya. Wajah itu memang wajah Mu Yizu tetapi dia tidak memiliki setengah dari kekuatan mengerikan yang dia miliki 7 hari yang lalu. Satu-satunya yang hadir hanyalah teror dan permohonan. Beberapa hari yang lalu, saya memiliki mata tetapi tidak dapat melihat. Aku melebih-lebihkan kemampuanku dan sebenarnya dengan kasar menyinggung kakak senior Yun Ce. Saya mohon kakak senior Yun Ce untuk bermurah hati dan melupakan pelanggaran yang dilakukan oleh orang kecil seperti saya. Saya tidak akan pernah berani melakukannya lagi. Yun Ce sedikit terkejut. Di sisinya, Mu Xiaolan juga terkejut, tapi dia tidak terlalu terkejut. Ketika Realm King secara pribadi menunjuk Yun Ce menjadi murid langsungnya, nyali Mu Yizu hampir hancur. Jika dia bentrok dengan Mu Hanyi hari itu dan Mu Hanyi menjadi murid langsungnya, dia tidak akan setakut ini karena Mu Hanyi adalah seorang pria sejati. Namun Yun Ce, temperamen pantang menyerah yang dia tunjukkan hari itu, bersama dengan metodenya yang menakutkan, pastinya adalah seseorang yang akan membalas dendam. Kantong empedu Mu Yizu selalu berada dalam kondisi hampir kolaps setiap kali dia bernapas setelah meninggalkan danau surgawi Netherfrost. Dia tidak kembali ke istana es Phoenix dan malah menunggu di sini, dengan Mu Luoqiu dengan mata penuh perhatian. Kakak senior Yun Ce, Luoqiu, tahu bahwa dia salah. Wajah cantik Mu Luoqiu menunjukkan ekspresi menyedihkan. Saat dia berbicara, matanya berkaca-kaca, pupil matanya menyerupai bunga persik. Dia sebenarnya mengisyaratkan bahwa dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan. Oh,
tidak, dengan jelas menunjukkan hal itu. Kekuatan identitas murid langsung Realm King benar-benar ditampilkan di depan mata Yunce. Dia berbalik untuk melihat Mu Xiaolan dan bertanya, "Kakak senior Xiaolan, apa yang harus saya lakukan?" Tidak pernah menyangka bahwa Yunce akan menanyakan hal itu begitu tiba-tiba dan bahkan menelepon kakak perempuannya sebelum mereka berdua. Mu Xiaolan tertegun untuk sementara waktu. Kemudian, dia dengan lemah berkata, "Bukankah masalah hari itu sudah diselesaikan, hanya lupakan saja." Oh, Yunce mengangguk. Karena kakak senior Xiaolan telah berbicara, maka aku akan melupakannya saja. Kalian berdua bisa pergi sekarang. Saya sudah lupa apa yang terjadi sebelumnya. Mu Xiaolan sedikit ternganga, bahkan jika dia lebih lambat, dia harus tahu bahwa Yunce sengaja mengatakan bahwa dia melakukannya untuknya. Seolah-olah Mu Yizu mendengar suara dari surga, dia belum benar-benar percaya bahwa hal itu akan dilupakan begitu saja. Dia segera mengeluarkan kotak giok yang telah lama dia persiapkan sebelumnya dan menawarkannya kepada Yunce. "Saya berterima kasih kepada kakak senior Yunce atas kemurahan hatinya. Saya berterima kasih kepada kakak senior Xiaolan. Di sini ada Luo Qiu dan salam saya, mohon terima. Mulai sekarang, jika kakak senior Yunce punya perintah, Yizu siap mempertaruhkan nyawa dan anggota tubuhnya untuk membantu." Mu Luo Qiu segera mengangguk. Dari aura hingga suaranya, Mu Luo Qiu yang kasar dan mengesankan di masa lalu kini menjadi lembut dan halus. Mulai sekarang, selama itu adalah sesuatu yang diinginkan oleh kakak senior Yunce, Luo Qiu akan menyetujui apapun. Apapun, Yunce tersenyum. Mu Xiaolan, bagaimana dia bisa melakukan itu? Setelah membungkuk dan memberikan barang, mereka masih terus mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya saat mereka pergi. Yunce meremas dagunya dan bergumam, jadi status ini sungguh luar biasa. Tentu saja, Mu Xiaolan menyela, saya tidak merasa aneh sama sekali bahwa mereka ada di sini untuk meminta maaf. Lupakan mereka, bahkan jika semua kaisar melihatmu, mereka harus bersikap sopan. Apakah itu berlebihan? Yunce berkomentar dengan santai. Itu sama sekali tidak berlebihan. Mu Xiaolan berkata dengan benar. Perahu es dengan cepat memasuki kota Ice Phoenix dan dengan cepat tiba di istana ke-36. Istana Ice Phoenix ke-36 sepi seperti biasanya, namun Mu Xiaolan memasang wajah ragu saat dia berkata pada dirinya sendiri, "Aneh, mengapa sepi ini? Berdasarkan apa yang telah terjadi, seharusnya ada banyak hal yang terjadi, orang-orang di sini." Bagaimanapun, Yunce telah menjadi murid langsung ketua sekte, jadi pasti ada banyak orang yang mengunjungi istana ke-36. Namun sejauh yang dia bisa lihat, tidak ada sedikit pun jejak orang yang datang ke sini untuk berkunjung. Yunce, pergilah mencari guru. Guru seharusnya mempunyai banyak hal penting untuk diberitahukan kepada Anda. Aku akan menyingkirkan perahu es itu. Mu Xiaolan pergi untuk menyingkirkan perahu es itu. Yunce turun dari langit dan memasuki Ice Phoenix Palace. Suasana hatinya sekarang secara alami berubah drastis dari apa yang dia tunjukkan sebelumnya. Saat dia perlahan berjalan ke aula utama, dia memikirkan tentang apa yang dikatakan Realm King. Tak lama kemudian, kehadiran dan bau yang aneh menyebabkan dia berhenti sejenak dan mengangkat kepalanya. Di saat yang sama pula sosok wanita di hadapannya perlahan berbalik. Wajah dunia lain, cerah dan cantik begitu menggoda hingga bisa melahap hati muncul di depan mata Yunce. Meskipun ini bukan pertama kalinya Yunce melihatnya, pikirannya masih langsung terhanyut saat mata dan pikirannya menjadi mabuk. Sebelum Yunce melihatnya, dia tidak pernah percaya bahwa dia akan benar-benar kehilangan kendali atas pikirannya. Gelar seperti itu hanya karena penampilan seorang wanita. Dia seperti itu untuk pertama kalinya dan sama untuk kedua kalinya.
Orang di depannya secara mengejutkan adalah gadis yang datang untuk mengantarkan embun beku asmara hari itu, yang menyebut dirinya Mu Suanyin. Rambut biru putihnya tergerai. Cahaya terang tidak menyinarinya namun masih memantulkan kemegahan air dan batu giok. Dia masih mengenakan pakaian bersalju sejak hari itu tetapi dia tampak agak kabur, seolah-olah dia telah basah kuyup. Tatapan Yunce tak terkendali jatuh ke dadanya. Pola Ice Phoenix adalah simbol paling ilahi dari Ice Phoenix Palace. Namun, pola Ice Phoenix yang sedang diremas oleh payudaranya, menjadi berubah bentuk, justru melepaskan daya tarik yang cukup besar hingga membuat hasrat pria manapun lepas kendali. Kakak senior, berdada besar, gumam Yunce. Sudut mulut wanita penggoda itu sedikit melengkung. Dengan mata seperti air musim gugur, dia berkata dengan suara halus, "Adik, kamu melakukannya dengan sengaja kali ini, kan? Sungguh berani mengambil kebebasan bersamaku." Kakak perempuan berpayudara besar, yang diucapkan Yunce beberapa kali di masa lalu memang salah bicara setelah dia kehilangan akal sehatnya, karena meskipun itu yang dia pikirkan, dia pasti tidak punya nyali untuk melakukannya, mengambil kebebasan dengan murid Aula Ilahi. Tapi kali ini dia melakukannya dengan sengaja. Karena dia sekarang adalah murid langsung Master Sekte, dengan siapa dia tidak berani mengambil kebebasan. Terlebih lagi, dia sebenarnya, benar-benar mengakui bahwa dia adalah Mu Feixue saat itu. Menyebabkan dia kehilangan muka di depan Mu Xiaolan dan Mu Bingyun. Bukankah itu berarti dia mengambil kebebasan bersamanya? Jadi dia membalas budi itu benar dan pantas.